Baik semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng aku di channel Sahams Media ya. Jadi di video kali ini aku mau membahas laporan kuartal 2 ya untuk tahun 2026 untuk saham-saham yang saya hold ya. Karena kan ini sudah waktunya ya untuk kuartal 2 keluar. Tapi sayangnya ada satu saham yang belum keluar ya untuk kuartal 2-nya, yaitu di saham BRIS, teman. Ini kalau saya lihat kuartal 2-nya itu belum kelihatan ya. Ini masih kosong. Nah, kalau yang lain kayak IBCM, SMSM dan juga TSPC itu semuanya sudah keluar. Nah, tapi sebelum lanjut kita bahas kuartal 2-nya, di sini kita coba bahas dulu ini ya updatean terbaru dari perkembangan portofolio saya. Jadi kalau teman-teman nggak mengikuti saya ya, di sini saya mencoba investasi saham itu rutin setiap bulannya atau bisa dibilang DCA ya. Dan di sini saya juga catat apa namanya portofolio saya setiap bulannya ya, baik itu portofolio, kemudian dividen yang saya terima. Karena tujuannya saya pengen melihat ya perkembangan dari dividen yang saya terima dan juga portofolionya. Supaya saya bisa evaluasi lah ya dan juga mengetahui perkembangan dari investasi saham saya untuk setiap bulannya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan dengan video updatean atau perjalanan saya investasi saham ini setiap bulannya, jangan lupa teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan dengan updatean video terkait perjalanan saya investasi saham ini ya. Jadi porto saya sekarang ini masih minus ya teman-teman. Ini ada trading balance aku di 100 ribuan. Tentu saja itu juga sisa-sisa kemarin dapat dividen juga. Kemudian ada yang saya investasiin di 7,2 juta ya. Dan di sini ada keterangan open. Itu adalah dividen saham saya yang belum dibagikan. Untuk sekarang PNL-nya itu masih minus ya di 1,9% atau 100 ribuan. Jadi total equity saya sekarang di 7,2 juta. Semoga aja ini terus berkembang ya karena ini masih kecil banget ukurannya. Jadi langsung aja ya kita coba lihat di sini ada 4 saham yang saya miliki sekarang atau yang saya hold. Itu ada saham BRIS, TSPC, SMSM dan juga IBCM. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau saya urutkan di sini yang paling minus itu yang paling atas itu ada saham BRIS itu minus 10% ya, diikuti IBCM di minus 5%, SMSM di 1,8% dan juga TSPC ini floating profit yang paling hijau sendiri di 8%. Jadi langsung aja di sini kita akan bahas kuartal 2-nya ya, karena di sini udah waktunya keluar kuartal 2-nya. Saya kalau untuk BRIS itu belum keluar. Jadi kita buka dulu saham yang hijau ini ya, ini TSPC dulu. Nah, kalau yang TSPC ini ya, ini kalau kita lihat memang harganya sudah naik. Sekarang harganya di 2.860 ya. Dan kalau kita lihat di sini di cash stat ya, di sini kuartal 2-nya sudah keluar. Dia net income-nya ya, itu naik ya. Sekarang di 423 M ya. Ini kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 di tahun 2025 atau tahun sebelumnya, itu naik ya dari yang 293 M sekarang di 423 M. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kuartal yang sebelumnya ya di tahun yang sama di kuartal 1 itu yang cuma 352 M. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia memang TSPC ini sekarang ini lagi apa namanya stabil lah ya. Ini kalau kita lihat dari segi pendapatannya itu naik juga ya. Jadi di 3,6 T untuk total beban pokok penjualnya pun juga relatif apa namanya stabil lah ya di angka 2 triliunan. Jadi gross profitnya atau laba kotornya juga stabil lah di 1,3 T teman-teman. Jadi untuk saham TSPC ini nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi dia baik-baik aja, stabil aja. Bahkan di sini pasar juga langsung memberikan apresiasi yang cukup positif ya. Ini aja kemarin saya rasanya efek di 2.600 itu saya rasa kemahalan, ternyata dia sekarang masih hijau ya, yang paling hijau di 9% sekarang. Ya, lumayan lah ya. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk bagian analisis ya, ini kita sudah bisa lihat di sini untuk API dan juga PBV-nya itu sudah di atas rata-rata 3 tahun terakhir ya. Jadi untuk TSPC nggak ada masalah, dia cukup stabil. Kita lanjut ke saham SMSM teman.
Nah, kalau yang untuk SMSM ini ya, ini kita coba lihat kuartal 2-nya itu juga naik ya. Dia di 300M, jadi ini naik, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kuartal 1 2026, bahkan juga dari kuartal 2 2025 ya. Jadi kita coba lihat di sini, dari segi net income-nya per kuartal 2 ini naik ya, total pendapatannya naik di 1,4, kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal yang sama di tahun, sebelumnya. Dan di sini juga kalau kita lihat, total beban pokok penjualannya juga naik, cukup dikit lah ya, itu masih bisa memberikan laba kotor yang lebih besar di 500M. Jadi kalau SMSM ini cukup positif lah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat chart-nya, ini, turun ya, karena memang SMSM baru aja membagikan, dividen interim keduanya ya. Ini kita bisa lihat di Corp Action-nya, itu dia kemarin membagikan dividen Rp40. Di count date-nya di 6 Agustus kemarin ya, ini payment date-nya itu di 27 Agustus. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian porto saya itu ada open 24.000, itu adalah dividen yang akan dibagikan dari SMSM. Ini kayaknya baru saya lihat seperti ini ya, dividen yang sudah dicatat tapi belum dibagikan, itu maksudnya ke open seperti ini. Cuman kalau kita lihat di order ini, di aplikasi ini ya, di aplikasi desktopnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau di aplikasi, mobilenya itu ada teman-teman, itu ada keterangannya dividen dari saham apa gitu ya, yang ada prosesnya gitu ya, ada payment date, come date dan juga tanggal-tanggalnya ya, itu ada teman-teman. Tapi kalau di sini nggak ada ya, saya nggak tahu ya. Jadi untuk SMSM di sini, apa namanya, stabil ya, dan aman-aman aja di sini. Ini, kalau teman-teman lihat di sini dia lagi minus, itu karena memang dia baru aja membagikan dividen ya dari, come date kemudian berubah di ex date itu tanggal, 7 Agustus ya. Ini saya bikin videonya di 10 Agustus. Jadi ini ex date-nya itu berapa ya, kemarin ya 7 Agustus. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, penurunan biasalah ya, habis ex date dia langsung turun ya. Sekarang di 1.700-an. Bahkan kalau kita lihat di analisis di sini ya, dia sudah di bawah min 1 standar deviation ya, PI-nya dan juga PBV-nya. Jadi menurut saya SMSM ini, masih murah lah ya, masih murah. Lanjut kita ke bagian, saham IPCM. Nah, ini yang agak bermasalah sih ya. Jadi kalau kita lihat di bagian IPCM, ini kuartal 2-nya tahun 2026 itu minus ya teman-teman, bukan minus tetapi, turun ya. Jadi di sini kuartal 2-nya itu di 22M. Jadi kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun yang sama 46M. Wah, ini sama ya, kuartal 1 dan, kuartal 2 di tahun 2025 itu 46M. Jadi memang turun ya, turunnya cukup jauh. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini di finansial, kemudian di income statement ya di kuartal 2 2026, ini dari total pendapatannya itu sebenarnya naik ya. Bahkan ini naik, kalau kita bandingkan dengan kuartal, yang sebelumnya ya. Ini total pendapatan kuartal 2 itu di 382M ya. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya di 347M dan bahkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya 359M, itu memang dia naik total pendapatannya. Cuman dari segi, beban pokok penjualan ya, dia juga cukup naik yang lumayan besar ya. Ini total, beban pokok penjualannya di 346M. Yang mana kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya ya, ini rata-rata di 200M teman-teman. Jadi kalau di kuartal 2 ini itu cukup naik. Jadi, dengan, beban pokok penjualan yang cukup gede, akhirnya gross profit-nya atau laba kotornya dia turun jauh ya. Ini di 37M. Jadi kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya ini juga cukup jauh teman-teman. Akhirnya net income-nya juga cukup kecil di 22M. Jadi, penurunannya di sini di 24% ya teman-teman untuk, semester 1 ya. Kalau kita bandingkan dengan, semester, 2 2025. Jadi di semester 1 2026 ini dia, apa namanya, net income-nya atau laba bersihnya di 68
M ya, itu turun 24% kalau dibandingkan dengan semester 1 2025. Nah, tapi di sini dari segi pendapatan itu naik ya 2% teman-teman, menjadi 729 M kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu di 714 M. Ya kita tahu lah ya teman-teman, salah satu beban pokok penjualan dari IBCM itu adalah bahan bakar minyak, dan yang mana di sini sekarang itu kan lagi gejolak geopolitik ya, jadi bikin harga minyak yang melambung tinggi akhirnya menambah beban pokok penjualan IBCM dan akhirnya menggerus laba kotornya. Ya semoga aja nanti kedepannya bisa lebih efisien ya untuk IBCM ini. Tetapi sekarang kabar baiknya ya, ini IBCM sudah lebih aktif untuk melayani perkapalan ya. Ini kan dia IBCM tunda pandu kapal ya. Di sini untuk di Patimban ini sudah cukup lumayan ramai, dan bahkan di sini IBCM juga memberitahukan bahwa dia sudah berhasil melayani pemanduan dan penundaan MSC Bremer Haven fee ya, itu di pelabuhan Patimban. Semoga aja nanti bisa menumbuhkan pendapatan dan juga dari net income-nya juga lebih efisien lah ya. Jadi itu dia ya teman-teman, kuartal 2 2026 untuk beberapa saham yang saya hold aja ya. Ada TSPC, ASM dan juga IBCM. Saya untuk BRIS ini belum keluar ya. Kalau BRIS sih harusnya baik-baik aja ya, karena kan BRIS ini growth-nya cukup kenceng lah ya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi dan bisa jadi hiburan buat teman-teman. Dan tentu saja di sini disclaimer, saya nggak kasih rekomendasi jual beli suatu saham ya. Jadi di sini saya cuman membagikan perjalanan saya investasi atau investment journey lah ya, itu aja. Jadi nggak bermaksud ngajak teman untuk membeli suatu saham apapun gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe dan kita akan lagi di video selanjutnya.